Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kalau Anda menganggap terorisme sudah tidak ada lagi di Indonesia, dengarkan peringatan ini. Pelaku terorisme terus melakukan rekrutmen orang-orang baru dalam beberapa tahun terakhir. Dan yang direkrut adalah anak-anak muda dan para pelajar. Kaum muda yang sedang mencari jati diri itu didekati dengan agama. Si perekrut misalnya akan bertanya, mana yang lebih penting buatmu, Pancasila atau Al-Quran? Tak lupa mereka mengutip ayat-ayat suci yang mereka bilang memerintahkan umat Islam agar selalu tunduk pada perintah Allah. Mereka juga mengingatkan umat Islam jangan pernah tunduk pada hukum di dunia karena kebahagiaan terbesar adalah berada di jalan Allah. Mereka bilang seorang manusia yang tewas saat memperjuangkan kewajiban dari Allah, dia akan langsung masuk surga. Pola ini sudah lama kita dengar dan kini kembali terjadi. Modus rekrutmennya tidak lagi di ruang-ruang nyata seperti model rekrutmen terorisme 10 atau 20 tahun yang lalu. Sekarang modus rekrutmennya melalui ruang digital, bahkan game online. Kabar buruk ini disampaikan Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri yang membongkar jaringan terorisme. Menurut juru bicara Densus 88 Anti Teror, AKBP Maindra Eka Wardana, Densus telah menangkap 5 orang tersangka perekrut dalam setahun terakhir. 5 tersangka itu ditangkap dalam 3 kali pengungkapan sejak akhir 2024 hingga November 2025. Tapi ini yang penting, jumlah yang direkrut tidak main-main. Teridentifikasi ada lebih dari 110 anak dan pelajar yang direkrut para tersangka. 5 tersangka itu berperan sebagai perekrut dan pengendali komunikasi kelompok melalui media sosial. Mereka mempengaruhi anak-anak itu supaya menjadi radikal, bergabung dengan kelompok terorisme dan melakukan aksi teror. Yang jadi tersangka ini juga bukan kaum senior yang sudah makan asam garam terorisme. 5 tersangka itu umumnya masih muda. Hanya 2 tersangka berusia di atas 37 tahun, yaitu YT 47 tahun dan BMS 37 tahun. Tapi ketiga lainnya adalah Gen Z. Mereka adalah LM 23 tahun, MSPO 18 tahun, dan BS 19 tahun. Bayangkan, mereka masih sangat muda dan sudah menjadi perekrut teroris. Mereka ditangkap di 5 tempat berbeda. Medan Sumatera Utara, Banggai Sulawesi Tengah, Sleman Yogyakarta, Tegal Jawa Tengah, dan Agam Sumatera Barat. Densus juga sudah mengamankan 17 anak karena terpapar jaringan teror sepanjang 2011 sampai 2017. Berbagai tindakan sudah dilakukan terhadap 17 anak itu. Tidak hanya melalui penegakan hukum, tapi juga ada proses pembinaan. Pada 2025, jumlah anak karena terpapar jaringan teror naik signifikan. Densus mencatat 110 anak yang diduga telah terekrut jaringan terorisme itu berusia antara 10-18 tahun. Mereka berasal dari 23 provinsi, mayoritas dari Jawa Barat dan DKI Jakarta. Densus mengingatkan bukan berarti provinsi lain aman dari proses rekrutmen terorisme karena penyelidikan masih terus dilakukan. Tapi informasi sementara ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa proses rekrutmen terorisme real dan dilakukan dengan sangat masif. Yang menarik sekaligus mencemaskan, proses rekrutmen terorisme itu dilakukan melalui media daring. Pelaku dan korban hanya berinteraksi secara online. Mereka pun tidak saling kenal sebelumnya. Propaganda awal disebar melalui platform terbuka seperti Facebook, Instagram, dan game online. Dalam berbagai platform itu, pelaku menyebarkan visi-visi yang mungkin bisa mewadahi fantasi anak-anak tersebut hingga mereka tertarik. Jika anak sudah tertarik, pelaku kemudian mengajaknya berkomunikasi di fitur chat yang tersedia di game online. Jika komunikasi makin intens, korban akan dimasukkan kembali dalam grup yang lebih khusus, yang lebih terenkripsi, yang lebih tidak bisa terakses oleh umum. Kemudian target yang dianggap potensial dihimpun melalui platform yang lebih khusus seperti WhatsApp hingga Telegram. Disitulah proses-proses indoktrinasi berlangsung. Densus memastikan anak-anak yang diidentifikasi sebagai korban rekrutmen terorisme akan ditangani secara khusus. Penanganan ini melibatkan juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kementerian Sosial, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Menurut Densus, para pelaku merupakan pemain lama karena ada yang pernah menjalani proses hukum. Tapi setelah lepas, mereka mencoba merekrut kembali beberapa anak.
Dari pelaku lama ini, Densus mengembangkannya sampai mendapati 4 pelaku baru lainnya. Pemain lama itu tergabung dalam Jamaah Ansharut Daulah (JAD), jaringan yang berafiliasi dengan kelompok teroris global Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Para tersangka menggunakan latar belakang agama untuk mendoktrin anak dengan paham terorisme melalui media sosial hingga game online untuk menarik perhatian anak-anak. Seperti saya katakan, mereka misalnya ditanya, mana yang lebih baik, Pancasila atau kitab suci? Setelah itu akan ada lagi pertanyaan-pertanyaan menjebak lainnya. Sehingga korban merasa tidak punya jawaban lain selain jawaban yang dikehendaki pelaku rekrutmen teroris ini. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyodo Wisnu Andiko mengungkapkan soal kerentanan anak terpapar paham radikal. Menurutnya, kerentanan itu dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari bullying, masalah keluarga, pencarian identitas jati diri, minimnya kemampuan literasi digital dan pemahaman agama, sampai marginalisasi sosial. Terkuaknya JAD dalam proses rekrutmen calon teroris di media sosial tidaklah mengherankan. JAD memang dikenal sebagai kelompok teroris di Indonesia yang paling aktif menggunakan media sosial. Mereka juga aktif melakukan rekrutmen anggota baru melalui media sosial. Target rekrutmen mereka adalah kalangan muda yang merupakan pengguna tertinggi media sosial. Mereka pandai memanfaatkan faktor-faktor kerentanan anak, lalu menyusupi ideologi teror ke dalam pikiran anak. Apa yang diungkap Densus ini pada satu sisi melegakan kita. Negara melalui Densus dan lembaga berhasil membongkar proses rekrutmen anggota teroris baru dan menangkap pelakunya. Ini tentu langkah yang patut kita apresiasi. Tapi di sisi lain, kasus ini menunjukkan kelompok teror masih eksis dan terus melakukan proses rekrutmen di media sosial, dunia yang tak terhindarkan pada era saat ini, terutama di kalangan muda. Terorisme tidak pernah tidur. Dan kita pun terpaksa tak boleh berhenti mengawasi apa yang dikonsumsi anak-anak Indonesia. Pemerintah sendiri perlu mengambil kebijakan untuk mengendalikan apa yang bisa menyebar melalui media sosial. Di sejumlah negara maju sudah ada kebijakan pelarangan penggunaan media sosial tertentu oleh anak-anak dan remaja di bawah 15 tahun. Indonesia perlu secara serius juga mempelajarinya. Namun di atas segalanya, yang harus paling aktif adalah tentu saja kaum orang tua dan kaum dewasa yang peduli pada perkembangan anak-anak Indonesia. Orang tua harus hadir dalam proses pencarian jati diri anak dan menjadi teman dialog dalam perkembangan literasi mereka. Kita lawan terorisme, kita selamatkan Indonesia. Yuk gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia akan selamat.